Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, rawahul Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utama-utamanya ibadah adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Wa qala aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nawwiru manazilakum bis salati wa tilawatil Qur'an, rawahul Baihaqi. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, terangilah rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Amma ba'd. Bagaimana kabar ayah, bunda, dan ananda hari ini? Ustazah berharap semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Pertama, izinkan Ustazah memperkenalkan diri. Saya Ustazah Ana Tasbihah, perwakilan dari tim Tilawati Al-Muslim. Baik, sebelum Ustazah Ana lanjutkan, bagi yang belum bergabung, silahkan bisa gabung di live Instagram Al-Muslim Jatim untuk bisa mendengarkan dan menyaksikan pembelajaran Tarjamah Lafdhiyah Al-Hisan Jilid 1. Baiklah, di sini Ustazah Ana akan sedikit menjelaskan Tarjamah Lafdhiyah terlebih dahulu. Jadi, Tarjamah Lafdhiyah merupakan salah satu jenjang mengaji di lembaga Al-Muslim. Jadi di Al-Muslim, di lembaga Al-Muslim mengaji kita ada 4 jenjang. Yang pertama yaitu Tilawati atau jilid 1 sampai dengan 5. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Tarjamah Lafdhiyah, dan yang terakhir adalah tahfidz. Sebelum Ustazah Ana lanjutkan di sini, Ustazah Ana mau menjelaskan bahwasanya Ananda bisa masuk ke kelas Tarjamah Lafdhiyah itu kalau sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz dan sudah mengikuti wisuda Al-Quran. Setelah Ananda sudah wisuda Al-Quran, maka Ananda akan naik ke jenjang Tarjamah Lafdhiyah. Di sini Ustazah Ana akan belajar Tarjamah Lafdhiyah jilid 1. Ya, seperti ini kitabnya. Bila bunda, ayah, dan ananda di rumah mempunyai kitab Tarjamah Al-Hisan jilid 1, bisa dibuka dan bisa menyimak Ustazah Ana ketika menyampaikan pembelajaran Tarjamah Lafdhiyah. Sudah ya? Sekarang Ustazah Ana ingin menjelaskan di Tarjamah Al-Hisan ya. Tarjamah Lafdhiyah sendiri itu, ayah, bunda, dan ananda di rumah, adalah metode menerjemahkan Al-Quran secara lafdhiyah atau per lafaz. Jadi, tarjamah di Al-Muslim ini ada 4 jilid, ya, di mana 4 jilid itu ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Jadi, ketika Ananda sudah dinyatakan hatam 4 jilid Tarjamah Lafdhiyah, standar kelulusannya adalah Ananda mampu menerjemahkan Al-Quran 30 juz secara mandiri. Baik, sudah siap untuk menyimak bagaimana tips dan trik yang mudah untuk belajar Tarjamah Al-Hisan jilid 1? Sudah siap ya? Oke, yang pertama kita siapkan adalah buku Tarjamah Al-Hisan jilid 1. Kemudian ada kamus. Ini ya kamusnya. Nah,
Langsung saja Ustazah Ana perlihatkan ya cara untuk gampang memahami terjemah Lafdhiyah jilid 1 ada 4 tahapan. Jadi di sini Ustazah Ana punya kata-kata yang unik untuk Ananda di rumah supaya Ananda makin semangat belajar terjemah Lafdhiyah. Karena belajar terjemah Lafdhiyah itu mudah dan menyenangkan. Ya, baik, terus ikuti ya. Oke, Ustazah Ana punya 4 kata-kata yang unik di terjemah jilid 1 ini. Ada caca sun terna. Yang pertama yaitu membaca. Jadi anak-anak di terjemah Lafdhiyah jilid 1 Al-Lisan ini, anak-anak pertama akan diajari untuk membaca Al-Quran. Yang kedua ada ca, yaitu lacak makna. Apa sih lacak makna itu, Us? Jadi lacak makna itu adalah mencari arti dari lafaz-lafaz yang ada di pembelajaran 1 tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sun, ada susun terjemah. Jadi setelah Ananda mencari arti di kamus, maka Ananda akan disuruh untuk menyusun terjemahnya. Dan yang terakhir yaitu ternak, terjemah sempurna. Setelah menyusun terjemah dengan rapi, anak-anak juga dituntut untuk menerjemahkan secara sempurna. Oke, sudah nggak sabar kan ya untuk menyaksikan pembelajaran Tajwid 1? Baik, langsung saja Ustazah Ana mulai. Ustazah Ana di sini mempunyai lafaz ta'awud dan basmalah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang pertama yaitu Ustazah Ana membaca, karena tahapan pertama yaitu baca. Jadi Ustazah Ana membaca dulu. Nah, perlu ayah, bunda, dan Ananda ketahui bahwa ketika kita belajar terjemah Lafdhiyah, kita harus menggunakan lahja Arabiyah. Apa itu lahja Arabiyah? Lahja Arabiyah adalah dialek orang Arab. Jadi kalau kita belajar terjemah Lafdhiyah, itu kita harus menggunakan dialeknya orang Arab. Seperti apa sih? Yuk simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sambil membaca, kita pisah-pisah kalimat ini menjadi satu-satu lafaz ya. Contoh, a'udzu itu satu lafaz. Kemudian bi satu lafaz. Allahi satu lafaz. Mina juga satu lafaz. Asyaitoni satu lafaz. Arrajimi juga satu lafaz. Nah, kemudian langkah kedua, setelah kita membaca, kita ada lacak makna. Jadi kita mencari maknanya. Nah, kalau anak-anak masih bingung, nah bisa dibuka kamusnya ya. Jadi lafaz per lafaz ini kita cari di kamus ya, Ananda dan ayah bunda di rumah. A'udzu. Nah, kita carinya, triknya untuk mencari arti sehingga kita cepat menemukan. Nah, itu kita lihat huruf yang paling depan. Ini ada huruf hamzah. Nah, kita cari di huruf hamzah. Bisa dibuka kamusnya, ada huruf hamzah. Nah, a'udzu. Bisa dilihat a'udzu di halaman 5, artinya aku berlindung. Bisa Ustazah Ana tulis di sini ya, supaya Ananda bisa mengikuti terus. A'udzu, aku berlindung. Kemudian bi kita cari di huruf ba, karena huruf yang pertama yaitu huruf ba. Bi artinya dengan. Jadi kita tulis di sini bi artinya dengan. Kemudian Allahi, Allah. Mina kita cari huruf yang paling depan yaitu mim. Kita cari di huruf mim. Min dari, kita tulis di sini dari. Kemudian asyaitoni. Nah, ayah bunda dan Ananda harus ketahui ketika kita mencari lafaz yang ada alif lamnya di depan, sementara alif lamnya kita hilangkan dulu. Ya, supaya mempermudah kita cepat menemukan arti di dalam kamus ini. Jadi kita
Yang pertama yaitu huruf shin. Kita cari di huruf shin. Nah, ada asyaitoni, artinya yaitu setan. Kita tulis di sini, setan. Kemudian ar-rajimi sama alif lamnya kita hilangkan dulu. Langsung kita cari di huruf ro. Nah, ar-rajimi adalah yang terkutuk di sini, ya. Ar-rajimi yang terkutuk. Setelah lacak makna, ya, kita sudah selesai lacak makna ya di lafaz ta'awud. Kemudian kita susun terjemah. Jadi terjemah dari perkata-perkata ini nanti akan disusun terjemah, dijadikan satu. Contohnya, saudara anak ulang ya. A'udzu, aku berlindung. Dengan Allahi, Allah. Mina, dari. Asyaitoni, setan. Ar-rajimi, yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sekarang kita belajar susun terjemahnya, ya. Jadi kita gabung jadi satu. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Ini adalah susun terjemahnya. Kemudian langkah terakhir yaitu terna atau terjemah sempurna. Jadi ini kita sempurnakan menjadi kalimat yang bagus yang bisa dipahami oleh orang lain. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Begitu ya, mudah kan? Mudah. Sekarang kita lanjut ke lafaz basmalah. Sama ya tahapan-tahapannya, yaitu cacak sun terna. Jadi kita cari dulu lafaz di sini artinya ada bismi. Nah, bismi ini katanya asalnya yaitu bi dengan ismi. Nah, kita cari di bi. Bi artinya sudah ada di atas ya, bi dengan. Kemudian ismi kita cari di huruf hamzah, ismi. Nah, di sini ada nama. Ismi, nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahmani sama dengan yang di atas ya. Jadi alif lamnya sementara kita tiadakan dulu, langsung ke ro, huruf ro. Jadi kita cari di huruf ro. Rahmani artinya maha pengasih. Kita tulis di sini maha pengasih. Kemudian ar-rahimi sama di huruf ro artinya maha penyayang. Ini kita tulis maha penyayang. Nah, sudah selesai kita lacak makna, sekarang kita susun terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi, nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, maha pengasih. Ar-Rahimi, maha penyayang. Nah, kita susun terjemah, kita sempurnakan jadi satu. Dengan nama Allah, maha pengasih, maha penyayang. Ini terjemahnya, susun terjemah. Kemudian diterjemahkan secara sempurna. Ya, terjemah secara sempurna itu supaya terjemahnya bisa dipahami oleh orang lain. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Gitu, mudah kan? Oke, kalau mudah kita lanjut ke surat Al-Baqarah. Ustazah Ana di sini sudah punya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oke. Ustazah Ana baca terlebih dahulu. Kemudian Ananda, ayah bunda di rumah juga bisa menyimak dan mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini namanya fawatihus suwar.
Dan di Al-Quran kalau ada Fatihus surat seperti ini tidak usah diterjemahkan. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu terjemahnya. Wallahu a'lam. Jadi kita langsung lanjut ke ayat 2. Salah Ana baca ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Dzalika, kita coba cari di huruf dzal. Kita buka lagi kamusnya ya. Di huruf dzal. Nah, di sini ada artinya itu. Tapi khusus di Al-Baqarah ini, dzalika berarti ini. Khusus di surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian kita lihat lagi Al-Kitabu. Nah, cara mencarinya yaitu huruf alif lamnya dihilangkan terlebih dahulu. Jadi langsung ke huruf kaf. Nah, kita coba cari di huruf kaf. Ada kitabu, artinya kitab. Di sini bisa ada anak tulis kitab. Kemudian la. Nah, la itu ada dua makna di sini. Tidak atau jangan. Di sini tidak atau jangan. Kemudian roiba, kita cari di huruf ro. Roiba artinya keraguan. Saya tulis sini ya, keraguan. Fi, kita cari di lafaz fi. Ada di dalam. Di dalam, saya tulis di sini. Kemudian di artinya kita cari di huruf H. Di artinya nya. Di sininya. Kemudian hudan. Hudan artinya sini petunjuk. Kita tulis di sini petunjuk. Nah, lil muttaqina di sini ada dua kata, dari dua kata. Ada li, kemudian al muttaqina. Li artinya adalah untuk. Untuk. Kemudian al muttaqina sama langkahnya yaitu alif lamnya dihilangkan terlebih dahulu. Jadi langsung masuk ke muttaqina. Yaitu muttaqina artinya orang-orang yang bertakwa. Setelah menerjemahkan secara lafziah seperti ini, nah sekarang kita baca maknanya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Dzalika ini, al-kitabu kitab, la tidak atau jangan, raiba keraguan, fi di dalam, di nya, hudan petunjuk, li untuk, al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini la mempunyai dua makna. Gimana supaya kita bisa menentukan makna mana yang lebih pas? Maka kita harus melihat susunan kalimatnya. Nah, coba kita susun terjemah. Ini kitab tidak keraguan di dalamnya. Atau yang benar, ini kitab jangan keraguan di dalamnya. Otomatis kan nggak nyambung, berarti kita pakai yang tidak. Itu ya. Nah, ini kitab tidak keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini terjemah. Kemudian kita menerjemahkan secara sempurna. Jadi potongan-potongan ini kita gabungkan jadi satu supaya bisa dipahami oleh orang lain. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lanjut ke ayat 3. Ya, bagaimana? Mudah bukan belajar terjemah Al-Lisan jilid 1? Insya Allah mudah dan menyenangkan. Sekarang ayat 3.
Alladzina kita cari di huruf hamzah. Alladzina. Orang-orang yang. Salah anak tulis di sini. Orang yang. Kemudian yu'minuna. Yu'minuna cari di huruf ya. Yu'minuna artinya mereka beriman. Salah anak tulis di sini. Mereka beriman. Bi sudah ada di atas dengan. Al-ghaibi cari di huruf ghaib karena alif lamnya ditiadakan. Huruf ghaib artinya yang gaib. Kita tulis di sini yang gaib. Wa kita cari di huruf wa. Wa artinya dan kita tulis di sini. Yukimuna itu mereka tegakkan. Saudara anak tulis di sini mereka tegakkan. As-sholata sholat. Kemudian wa sama dengan di sini ya dan. Nah untuk mimma itu terdiri dari lafaz min dan ma. Kita cari di min tadi sudah ada di atas dari. Nama kita cari di huruf ma. Apa yang? Kita tulis di sini. Apa yang? Terus rozaqna cari di huruf ro. Kami rizkikan. Hum kita cari di huruf H yang pertama. Mereka. Kemudian yungfikuna kita cari di huruf ya. Mereka infakkan. Saya anak tulis di sini ya. Setelah Ustazah Ana memberi racak mana seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menyusun terjemahnya. Ustazah Ana ulang lagi ya. Alladzina orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Bi dengan al-ghaibi yang gaib. Wa dan yuqimuna mereka tegakkan. As-sholata sholat. Wa dan min dari. Ma apa yang. Rozaqna kami rizkikan. Hum mereka. Yunfikuna mereka infakkan. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum yunfikuna. Langsung kita susun terjemah ya. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mereka tegakkan sholat dan dari apa yang kami rizkikan mereka infakkan. Itu susun terjemahnya. Sekarang kita terjemah secara sempurna. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mereka menegakkan sholat dan dari apa yang kami rizkikan mereka infakkan. Nah, tak terasa ya, sudah selesai Ustazah Ana memaparkan terjemah Al-Lisan jilid 1. Jadi, Ananda dan ayah bunda semua di rumah, jangan lupa untuk selalu dibaca Al-Qur'annya, tetap tinggal di rumah, ya, dan jangan lupa untuk selalu salat 5 waktu. Seperti yang Ustazah Ana sampaikan di awal tadi, bahwa paling utama ibadah adalah membaca Al-Quran, dan kita harus menerangi rumah kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa Ustazah Ana sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda dan ananda di rumah. Dan pesannya Ustazah Ana, jangan lupa ya yang mempunyai
anak TKB, kelas 6 SD, dan kelas 3 SMP, supaya tetap menyekolahkan anaknya di Al-Muslim. Kenapa? Karena supaya jenjang mengajinya Ananda bisa terus mengikuti, biar gak ketinggalan, gitu ya. Mungkin cukup yang Ustazah Ana sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, Ustazah Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.